Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis simbol dan gambar pada flowchart. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rosid, NIM 2305053, mata kuliah Logika Dasar dan Algoritma. Dosen pengampu saya Pak Ihsan Maulana, Eskom MTI. Saya berkuliah di Universitas Syarif Madani. Flowchart adalah representasi grafis dari alur sebuah proses atau sistem. Biasanya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah atau urutan kejadian dalam suatu proses dengan menggunakan simbol-simbol standar yang terhubung dengan panah-panah untuk menunjukkan aliran informasi atau langkah-langkah yang diambil. Nah, manfaatnya flowchart itu diagram alir untuk menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan sebuah proses dalam suatu sistem. Flowchart menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alur pada logika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis flowchart. Yang pertama itu ada flowchart proses. Nah, flowchart proses ini digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses. Yang kedua ada flowchart keputusan. Nah, flowchart keputusan ini menggambarkan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan simbol-simbol khusus untuk menunjukkan cabang atau pilihan yang diambil. Yang ketiga ini ada flowchart aliran data. Nah, flowchart aliran data ini fokus pada aliran data atau informasi dalam sesuatu sistem atau proses. Yang keempat, flowchart dokumen. Nah, flowchart dokumen ini flowchart dokumen ini digunakan untuk mendokumentasikan atau menjelaskan suatu proses atau sistem. Nah, yang kelima ini ada flowchart program komputer. Nah, flowchart program komputer itu menggambarkan alur logika dari suatu program komputer. Biasanya digunakan simbol-simbol khusus untuk menggambarkan langkah-langkah pemrograman. Nah, jadi setiap jenis flowchart memiliki kegunaan dan karakter tersendiri tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaannya. Nah, di slide selanjutnya ada simbol flowchart. Yang pertama itu ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua itu ada on-page reference, simbol untuk keluar atau masuk penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga itu ada off-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terus yang keempat ada terminator. Terminator ini simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi simbol awal dan simbol akhir. Yang kelima ini ada proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Keenam ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Jadi simbolnya digunakan itu untuk ya atau tidak. Terus yang ketujuh ada input output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Selanjutnya predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada display,
simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Selanjutnya ada preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, selanjutnya ini ada gambar flowchart. Flowchart yang saya ambil contohnya itu ngecas ponsel atau charger HP. Nih, bisa dilihat yang pertama itu mulai sediakan charger dan HP, colokan charger ke stop kontak, colokan charger ke HP. Nah, ini ketika lampu padam, ketika listrik turun atau mati lampu. Bisa jadi tidak jadi ngecas, bisa jadi HP itu telah di charger selama 30 menit terus kendala lampu padam. Nah, yang terakhir ini ada selesai. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.